Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanatang dari kelas D9A jurusan PGSD Bone, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi perkembangbiakan pada hewan, kedua perkembangbiakan pada tumbuhan, dan yang ketiga perkembangbiakan pada manusia dengan dosen pengampu atas nama Bapak Sudarto MPD. Perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama, secara vegetatif atau perkembangbiakan aseksual. Beberapa hewan dapat melakukan perkembangbiakan aseksual seperti halnya tumbuhan. Beberapa hewan berkembang biak dengan cara aseksual dengan membentuk tunas untuk menghasilkan keturunan. Contohnya yaitu hewan dari filum Porifera dan Solenterata, yaitu ubur-ubur. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan vegetatif dengan cara fragmentasi, yaitu contohnya planaria. Perkembangbiakan dengan cara ini melalui dua tahap. Tahap pertama yaitu pematahan atau pemotongan tubuh induk menjadi dua bagian atau lebih. Selanjutnya terjadi proses regenerasi, yaitu setiap potongan induk tersebut membentuk tubuh lain yang tidak ada pada bagian tubuh tersebut. Setiap potongan dari tubuh tersebut membentuk individu baru dengan bagian tubuh yang lengkap seperti induknya. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan dengan cara generatif atau perkembangbiakan dengan cara seksual. Perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dengan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan sigot. Selanjutnya, sigot akan berkembang menjadi embrio atau calon anak. Kemudian, pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, hewan dibagi menjadi tiga, yaitu hewan vivipar atau hewan yang melahirkan. Selanjutnya ovipar, yaitu hewan yang bertelur, dan yang ketiga hewan ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur melahirkan. Selanjutnya perkembangbiakan dengan cara metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan dengan cara metamorfosis tidak sempurna dan perkembangbiakan dengan cara metamorfosis sempurna. Baik, selanjutnya kita pindah pada materi kedua, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, di sini perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan dengan cara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Adapun pengertian dari perkembangan biakan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan dengan cara melalui perkawinan, sedangkan secara generatif merupakan cara perkembangbiakan melalui perkawinan. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan dengan cara vegetatif alami dan perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan. Perkembangbiakan dengan cara vegetatif alami adalah proses perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif tanpa melalui perantara manusia, sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif buatan melalui perantara manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami
pada tumbuhan. 1. Vegetatif alami dengan cara akar tinggal, contohnya jahe, kunyit, temulawak. Yang kedua, vegetatif alami dengan cara spora, contohnya tanaman paku. Yang ketiga, vegetatif alami dengan cara umbi lapis, contohnya bawang merah. Yang keempat, vegetatif alami dengan cara umbi batang, contohnya itu kentang dan ubi jalar. Kelima, vegetatif alami dengan cara umbi akar, contohnya wortel, singkong, dan bengkuang. Yang keenam, vegetatif alami dengan cara geragi, contohnya stroberi dan rumput teki. 7. Vegetatif alami dengan cara tunas, contohnya yaitu pisang, bambu, dan tebu. 8. Vegetatif alami dengan cara adventif, contohnya cucur bebek, sukun, dan kesemek. 9. Vegetatif alami dengan cara membelah diri, contohnya yaitu ganggang hijau spesies Volvox. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa vegetatif buatan itu merupakan perkembangbiakan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk memperoleh tanaman baru yang memiliki sifat seperti tanaman induk atau sifat tanaman yang lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu vegetatif buatan terdiri dari mencangkok, di mana mencangkok dilakukan dengan cara mengupas bagian kulit cabang, kemudian bagian cabang yang sudah dikupas diberi tanah, pupuk, dan air sebagai media pertumbuhan akar. Kedua, merunduk. Merunduk dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman kemudian menimbunnya dengan tanah. Yang ketiga, menyetek. Menyetek adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menancapkan atau menanam potongan-potongan bagian tanaman seperti akar, batang, dan daun untuk menghasilkan tanaman baru seperti tumbuhan induknya. Yang keempat, menempel. Dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon bermata tunas pada kulit pohon tanaman lain. Yang kelima, mengenten. Dilakukan dengan cara menggabungkan bagian batang bawah suatu tanaman dengan bagian batang atas dari tanaman lain yang masih sekeluarga. Materi selanjutnya yaitu perkembangbiakan pada manusia. Yang pertama, organ reproduksi pada pria. Sperma diproduksi dan disimpan pada alat reproduksi pria. Dalam testis terdapat apa yang disebut dengan tubulus seminiferus. Ini adalah alat yang digunakan dalam memproduksi sperma. Pada pria bisa memproduksi sekitar lebih dari 12 miliar sperma setiap bulannya. Selanjutnya yaitu sperma berkumpul di epididymis untuk didewasakan. Proses ini berlangsung sekitar 20 hari sebelum terjadi hubungan seksual. Penis berisi dengan darah dan berereksi, kemudian dengan rangsangan yang cukup, proses ejakulasi dimulai. Pada puncak senggama akan terjadi semburan air mani yang membawa sel sperma. Dari epididymis sel sperma akan menuju apula, yaitu bagian terluas dari saluran kencing. Apula akan bermuara pada saluran kencing. Kemudian katup akan terbuka saat puncak senggama sehingga air mani akan keluar melalui saluran kencing. Selanjutnya yaitu organ reproduksi pada wanita. Reproduksi pada wanita jauh lebih kompleks daripada alat reproduksi pria. Pada alat reproduksi wanita tidak hanya menghasilkan gamet dan hormon saja, akan tetapi tubuhnya harus bersiap merawat janin yang akan berkembang dalam tubuhnya dalam waktu yang sangatlah lama, yaitu sekitar 9 bulan.
Reproduksi pada wanita memiliki struktur yang terdiri dari dua bagian, ada yang eksternal, ada juga yang internal. Struktur reproduksi eksternal pada perempuan ada dua, yaitu klitoris dan set labia. Selanjutnya, organ internal wanita terdiri dari ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan ovum. Proses menghasilkan ovum dari ovarium namanya adalah ovulasi. Jadi ada tiga, yaitu ovarium, ovum, dan ovulasi. Ovarium dikenal juga sebagai gonad betina. Sama halnya dengan testis, jumlahnya ada sepasang, ada di bagian kiri dan di bagian kanan. Dan yang paling penting juga, di ovarium ini terdapat struktur kecil yang mirip kantung yang disebut dengan folikel. Selanjutnya yaitu rahim. Rahim adalah organ tebal yang berotot, dapat mengemban selama masa kehamilan untuk menampung janin selama 4 kilogram. Lapisan pada rahim dikenal sebagai lapisan endometrium. Lapisan ini kaya akan pembuluh darah, makanya lapisan ini saat terjadi menstruasi akan meluruh. Jadi, menstruasi dikenal sebagai proses meluruhnya bagian endometrium akibat ovum tidak dibuahi oleh sel sperma. Di bagian rahim juga terdapat mulut rahim atau yang dikenal dengan serviks, dan yang terakhir yaitu vagina yang berfungsi untuk sebagai jalan lahirnya bayi saat melahirkan.